Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Setelah kita membahas beberapa hadis tentang kemuliaan orang yang melakukan salat subuh dan salat isya, pagi hari ini kita akan masuk ke dalam bab at-tarhib min tarki huduril jama'ah li ghairi uzrin. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur, tidak ada halangan tapi meninggalkan jamaah. Ada beberapa hadis di antaranya yang perlu kita dengarkan kembali, yaitu yang pertama hadis dari Usamah bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la yantahiyanna rijalun an tarkil jama'ah aw la ahruqanna buyutahum. Kata Rasulullah, jangan sampai atau berhentilah kepada para lelaki, rijal, kepada para lelaki, jangan sampai meninggalkan jamaah, aw la ahruqanna buyutahum, atau kupastikan akan kubakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan salat jamaah. Hadis sahih li ghairi dari Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sami'a hayya 'alal falah, barang siapa yang mendengarkan kalimat azan pada kalimat hayya 'alal falah, falam yujib, tapi dia tidak datang ke tempat azan itu atau di manapun azan berkumandang, faqad taraka sunnata Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah meninggalkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ketiga dari Ibnu Buraidah an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a farighan sahihan falam yujib fala salatun lahu, barang siapa yang mendengarkan azan sedangkan dia dalam keadaan farighan, tidak sibuk, tidak ada sebuah kewajiban yang menyibukkan dia,
sahihan, dia tidak sakit, sehat badannya, falam yujib, tidak juga datang ke masjid, fala salatun lahu, maka salatnya di luar masjid tidak dianggap. Hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat hasan li ghairi. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hadis-hadis yang serupa. Hadis yang pertama tadi menunjukkan kemarahan Rasulullah. Barang siapa laki-laki yang tidak ada uzur tapi meninggalkan salat jamaah di masjid-masjidnya, seandainya Nabi masih ada, kata Rasulullah, sungguh kubakar rumah mereka. Ini menunjukkan bencinya Nabi kepada umatnya yang laki-laki, yang tidak ada halangan apa-apa, dia dengarkan azan tapi dia tidak penuhi panggilan itu. Kita tahu dalam fikih yang sudah kita bahas, hukum salat berjamaah itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki sunnah muakkad, mendekati wajib. Menurut mazhab Syafi'i wajib kifai atau fardu kifayah, wajib tapi kifayah. Dalam satu kampung harus ada yang mendirikan jamaah di masjid, kalau tidak satu kampung berdosa. Jadi menunjukkan wajib tapi kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain, wajib ke atas setiap pribadi yang tidak datang berjamaah dalam keadaan tidak ada uzur, berdosa. Walaupun salatnya di rumahnya sah. Sah artinya cukup syarat, cukup rukun, tapi berdosa. Makanya Rasulullah mengatakan, sungguh akan kubakar rumah-rumah mereka. Dalam hadis yang kedua, tadi kita dengarkan, barang siapa yang mendengarkan azan tapi dia tidak memenuhinya, maka dia telah meninggalkan sunnah nabinya. Walaupun kita mengakui, mengumumkan bahawa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, tapi tidak pernah datang ke masjid untuk salat berjamaah, itu kalimat itu hanya slogan saja. Karena ketika disebutkan ahlus sunnah wal jamaah itu maksudnya yang menegakkan apa yang Nabi tegakkan dan sahabatnya. Karena Rasulullah menjawab ketika ditanya kelompok yang selamat dari 73 golongannya, yang tersesat 72, satu selamat. Dia adalah kelompok man ana alaihi wa ashabi, yang berdiri di atas jalanku dan jalan sahabatku. Itu yang selamat. Maka semua orang hari ini mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, tapi hanya kesembahyang jamaah. Jamaah di situ bukan jamaah salat maksudnya, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah itu, ahlus sunnah itu ahlu yang menjalankan semua yang diperintah dan dilarang oleh Nabi, as-sunnah. Baik perkataan Nabi, perbuatan, persetujuan Nabi itu dijalankan. Wal jamaah itu, jamaah di situ maksudnya adalah jamaah sahabat. Ya, jamaah sahabat. Jadi ilmu dari mereka ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang meninggalkan salat jamaah, padahal salat jamaah itu amalan yang paling kuat dilakukan oleh Nabi, dia tinggalkan, berarti dia bukan termasuk orang yang melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu melawan dari apa yang kita prinsipkan. Kemudian tadi hadis yang ketiga menyebutkan barang siapa yang mendengarkan azan tapi dia dalam keadaan farighan, dalam keadaan tidak dihalangi oleh kewajiban,
kosong waktunya, dia duduk-duduk di rumahnya sedang nonton TV, terdengar azan, sahihan, tidak sakit, tidak juga datang, fala salatun lahu, maka salatnya di rumahnya tidak dianggap. Maksud tidak dianggap ini bukan tidak sah, tapi tidak dapat kemuliaan dari Allah orang yang salat sendiri sedangkan di samping rumahnya ada masjid yang mendirikan jamaah. Pahalanya terlalu kecil. Salatnya sah, tapi bukan salat yang diinginkan seperti keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dalam riwayat baru meninggalkan jamaah apabila dalam perjalanan yang beliau terlambat menuju balik ke masjidnya. Itu pernah terjadi. Kemudian 18 hari sebelum beliau meninggal, sakit yang luar biasa sehingga beliau tidak mampu untuk melakukan jamaah. Itu baru Nabi meninggalkannya karena uzur. Jadi jamaah maka Allah, ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, termasuk bapaknya anak-anak, tentang pentingnya untuk melakukan jamaah. Maka perlu juga membiasakan anak-anak berjamaah, terutama yang mumayyiz. Mumayyiz itu yang mendekati baligh, bawa ke masjid, tapi dengan syarat dia tidak mengganggu masjid. Makanya pilihan para ulama mumayyiz, karab baligh, sudah tahu kalau kita bilang jangan ribut sedang salat. Kalau ribut pulang dari masjid, nanti ayah bunuh. Sudah 5 orang anak ayah mati gara-gara ribut di masjid. Dia faham. Dia udah lihat kuburan abang-abangnya di depan rumah. Dia faham itu. Jangan buat ribut di masjid. Jadi nanti jangan salah juga mengira suruh bawa anak-anak. Dalam kitab, anak-anak yang belum memayyiz, yang kira-kira membuat ribut, imam baca ayat, dia ulang di belakang besar-besar. Imam belum takbir, dari sujud belum bangun, dia yang takbir. Akhirnya jamaah ikut dia, tidak lagi ikut imam. Lari di sana, lari sini, orang sedang salat. Itu jangan bawa dulu. Lihat karakter anak kita. Yang lebih parah lagi kalau orang tuanya kayak anak-anak. Ketika diingatkan oleh pengurus masjid atau salah satu dari jamaah, orang tuanya marah. Ini yang aneh. Anaknya buat ribut, diingatkan, orang tuanya marah. Kata orang tuanya, hanya anak ke puru sangka. Kata pengurus masjidnya, masjid ke pengurus puru sangka. Kan begitu. Ujungnya ribut. Ini akibat punya sifat keanak-anakan. Kita yang harus marah pada anak kita. Oh, dimarahi orang, terima, karena memang salah anak kita. Jadi melatih untuk berjamaah perlu, tetapi lihat-lihat keadaan. Jadi bawa anak ke masjid boleh, dan lihat keadaan, jangan sampai dia buat ribut. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah marah kepada orang yang tadi di masjid ketika azan dia pergi. Hadis dari Abi Sya'sa' Al-Muharibi qala kunna qu'udan fil masjid fa azzana al-muazzin. Ketika kami duduk di masjid lalu azan berbunyi, dikumandangkan oleh muazzin. Faqama rajulun minal masjid, lalu ada di antara kami yang tadi duduk di masjid bangun, yamshi, dia pergi keluar masjid. Tadi di masjid sebelum azan, begitu azan dia pergi keluar dari masjid. Fa atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Abu Hurairah, sahabat yang paling dekat dengan Nabi pada waktu itu, melirik ke laki-laki itu dengan pandangan yang tajam
Matanya mengikuti laki-laki itu sampai laki-laki itu keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, amma haza faqad asa Abul Qasim. Ini orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ingin mengatakan, orang yang tadi di masjid lalu tiba-tiba pas azan keluar tidak berjamaah, kecuali dia keluar mau menuju ke masjid lain karena mungkin kurang cocok pemahamannya dengan masjid tempat dia duduk, berarti tidak mengapa karena tujuannya mau jamaah di tempat yang lain. Karena ada yang model begitu, Pak. Ada yang model enggak bisa solat di masjid yang lain, cuma solat di masjid yang dia yakini benar. Itu ada yang prinsip-prinsip begitu ada. Ya kita maklumi sajalah. Karena kita semua ini rambut pun beda-beda. Ya, tidak sama hitam. Walaupun dulu ada yang mengatakan rambut sama hitam, hati yang berbeda. Hari ini saja sudah beda-beda. Ada yang putih, ada yang kuning. Hati lebih beda-beda lagi. Ada yang ekstrim, ada yang netral, ada yang penuh dengan kelapangan dada. Ya, itu biasa. Jadi tidak perlu sampai bermusuhan. Tapi yang perlu dimusuhi adalah orang yang di masjid tidak ada keinginan salat di tempat lain. Tadi di masjid pas azan keluar. Seburuk-buruknya manusia. Sampai Abu Hurairah mengatakan dia durhaka kepada Nabi. Sedangkan orang baru disebut beriman ketika dia mencintai Nabi-Nya melebihi cintanya kepada seluruh alam, kepada semua manusia dan makhluk seluruh alam. Tidak akan sampai pada iman yang benar ketika Nabi masih menjadi manusia yang tidak dicintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak akan sampai pada iman seseorang kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku dicintainya melebihi cintanya dari orang tuanya, min walidihi wa waladihi, dan daripada anak-anaknya, wan nas ajma'in, dan seluruh manusia. Sedangkan orang yang keluar dari masjid dia durhaka kepada Nabi. Ini amal buruk. Kejadian hari ini apa? Banyak apa? Duduk. Ada yang datang ke masjid, parkir mendekati azan hanya untuk menuju ke WC masjid. Begitu azan berangkat. Tadi duduk tu lama, duduk di beca. Begitu azan pergi, tidak solat, durhaka pada Nabi. Ada tukang yang sedang bangun masjid. Tadi kerja di masjid, keliling-keliling di masjid ini, buat tiang, naik ke ini, naik ke sana. Begitu azan, mereka turun semuanya. Turun untuk apa? Untuk duduk di dalam gudang yang ada semen. Mesapat ada semennya. Ya. Tidak solat, dia tinggalkan masjid. Tadi di masjid, lalu mereka duduk. Salat Jumaat pun kadang-kadang begitu. Duduk dalam gudang sampai selesai Jumaat. Sampai selesai solat jamaah. Habis solat, sudah pulang orang, baru mereka datang. Kerja lagi dalam masjid. Asar, begitu lagi. Ini manusia yang durhaka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian di masyarakat yang banyak, ketika diumumkan ambil kari kambing, jadi dari Menasah datang pengumuman, Bapak Ibu nyo kajiut tame rantang, tolong bawa rantang, kari kambing sudah siap. Datang, semua berdatangan mengambil kuah di masjid dalam acara-acara tertentu, macam-macam momennya. Jadi tadi di masjid tu makan-makan ramai di masjid. Begitu azan hilang, tinggal jamaah yang itu-itu saja. Padahal tadi ramai itu di masjid. Macam-macam yang segolong leho dengar ceramah ini. Dengar ceramah panjang, acara-acara tertentu ni.
Nanti kita lihat ni waktu Isra' Mi'raj, kadang-kadang ada yang model-model begitu, ceramah panjang, bukan ceramahnya yang salah. Begitu hampir azan pulang. Tadi padahal baru dicerita tentang Nabi naik ke langit, mengambil wahyu, mengambil perintah untuk solat 5 waktu. Diceritakan panjang lebar tentang pentingnya solat. Habis ceramah tinggal 10 menit lagi mau azan, pulang. Tidak solat berjamaah. Atau pas bunyi azan, pergi. Ini orang-orang yang didurhakai, yang mendurhakai Nabi SAW. Jadi perlu kita fahami bahawa kita ini jangan mulut saja mengakui bahawa kita ini meno ahlu sunnah wal jamaah, kedanyo meno, kedanyo benih. Yang sembahyang hana, yang taat ke Nabi tidak. Jadi andalan kita hanya mulut. Inilah kebodohannya orang-orang awam. Kalau sudah mengakui ahlu sunnah wal jamaah, lakukan apa yang Nabi perintahkan, apa yang Allah perintahkan, Allah suruh tinggalkan, lakukan. Salah satunya adalah salat berjamaah. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Janganlah menjadi kebiasaan meninggalkan salat berjamaah. Jemaah belaka Allah, mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.